Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai seri pengajaran kisah Ayub, marilah bersama-sama kita menyembah Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dalam pendalaman Alkitab dalam ibadah di rumah. Serial pelajaran dari kitab Ayub. Ayub mengalami musibah, malapetaka, sakit, tapi akhirnya Ayub dipulihkan. Nah, tentu menarik. Ayub sendiri dalam pasal 3 sampai pasal 42 dia tidak berdoa minta sembuh, dia nggak berdoa minta dipulihkan, tapi dia bergumul, berjuang, sempat salah, sampai akhirnya menemukan nilai-nilai kekekalan, dan Tuhan memulihkan Ayub.
Ayubnya sendiri tidak berdoa untuk dirinya, dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tapi dalam edisi kali ini kita akan mempelajari masih seputar Ayub mencabut perkataannya. Karena Ayub dipulihkan, itu judul perikop di bawahnya itu pasal 42 ayat 7. Nah, Ayub pasal 42 ayat yang ke-6 itu dikatakan demikian. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Ayub mencabut perkataannya, maka kisah selanjutnya perikop di bawahnya itu Ayub dipulihkan. Mengapa mencabut perkataan ini begitu pentingnya? Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang akan dihakimi berdasarkan ujarannya atau perkataannya. Ada ayat yang mengatakan demikian bahwa perkataan itu penting. Kalau kita kembali ke pasal 1, pasal 2, maka ada cerita bagaimana iblis itu menghadap Tuhan dan mengajukan proposal. Tuhan, izinkan aku mencobai Ayub, ya, membuat Ayub ini nanti mengutuki engkau gitu. Nah, kalau saya mengumpamakan itu terjadi pada hari ini, lalu iblis ini datang menghadap Tuhan untuk minta izin berbuat sesuatu, dan dia misalnya, ya saya hanya berandai-andai, ini iblis ini rupanya pinter bikin proposal gitu ya, lalu dia melampirkan, dalam lampirannya itu adalah perkataan-perkataan yang pernah diucapkan seseorang. Maka mencabut perkataan menurut saya itu penting supaya tidak bisa digunakan oleh si setan iblis untuk mendakwa. Dengan mencabut perkataan, termasuk kata-kata kotor, sia-sia, apalagi ujaran kebencian, saya mengambil 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa, termasuk perkataan, maka ia setia dan adil, maka ia mengampuni, menyucikan. Ayat yang lain mengatakan menghapus. Maka mencabut perkataan itu bagian dari kita mengaku salah dan menghapus apa yang pernah kita ucapkan. Nah, sekarang kita kembali kepada Ayub. Setelah Ayub berjumpa dengan Tuhan dalam pasal 38, 39 berdialog dengan Tuhan, pasal 40 mulai meresponi perjumpaannya dengan Tuhan, maka Ayub mencabut perkataannya. Perkataan apa yang dicabut? Tentu yang pernah diucapkan. Maka saya kembali maju flashback ke pasal-pasal di muka, di mana judul perikopnya adalah Ayub yang berbicara. Kalau pasal 3 itu Ayub mengutuki kelahirannya, mengutuki diri sendiri. Pasal 6 itu Ayub kecewa yang kita bahas dalam episode sebelumnya. Maka sekarang kita ada di pasal 7. Ayub pasal 7 ayat 11, ayat 15. Itu Ayub berkata bahwa hatinya sesak, hatinya pedih. Karena dia mengalami kekecewaan, lalu hatinya sesak, hatinya pedih. Ayub pasal 7, 11, 15. Sekarang saya lompat pasal 10 ayat 1. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Ayub pasal 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jadi ketika Ayub mengalami musibah, lalu datanglah yang namanya Elifas, Bildad, Sofar. Mereka bertiga berbicara panjang lebar sampai pasal 32. Baru yang terakhir Elihu berbicara dalam pasal 33 sampai 37. Tiga temannya ini, Elifas, Bildad, Sofar, berbicara yang boleh saya katakan itu menghakimi Ayub. Ya, kamu salah, kamu punya dosa, maka mengalami hal ini. Mengatakan kamu salah, kamu dosa, tentu bukan menghakimi kalau itu diucapkan kepada orang yang berdosa. Contoh, Raja Saul ya itu mempersembahkan domba-domba Amalek untuk Tuhan. Ini dosanya keren. Saya sebut dosanya keren, kenapa? Karena Raja Saul itu tidak selingkuh, tidak berzina, tidak membunuh. Dia mempersembahkan domba kepada Tuhan. Waduh. Tapi itu salah karena Tuhan memerintahkan supaya domba Amalek ditumpas. Maka Samuel menegur Saul ya, dan Saul tidak bertobat. Dia malah marah dengan Samuel. Jadi kalau seorang nabi, seorang hamba Tuhan berdasarkan kenyataan dia salah menurut firman Tuhan lalu menegur, itu bukan menghakimi.
Menghakimi adalah ada orang mengalami masalah seperti Ayub, lalu walaupun dia pendeta, dia hamba Tuhan, tapi kali itu dia hamba Tuhan yang tidak dalam posisi yang tepat. Seperti Elifas, Bildad, dan Sofar yang mengatakan kepada Ayub, kamu pasti dosa. Nah, ini sebenarnya menghakimi. Nah, nanti kita akan bahas dalam episode tersendiri kesalahan Elifas, Bildad, dan Sofar. Tapi sekarang saya fokus pada Ayubnya. Saya sangat memahami kalau Ayub kepahitan, karena memang teman-temannya membuat dia kecewa, teman-temannya membuat dia kepahitan. Tapi kali ini saya mau katakan bahwa kepahitan tidak membuat hidup Ayub dipulihkan. Sebaliknya, setelah Ayub mencabut perkataannya, maka Ayub justru dipulihkan. Maka kita belajar kalau kita menjadi teman-teman Ayub, ya, atau teman-teman kita mengalami musibah, sakit, hati-hati dengan mulut ini, ya, jangan menuduh, jangan menghakimi. Tapi kalau kita yang mengalami musibah, ya, kita mengalami malapetaka, kita mengalami sakit penyakit, saya berharap tidak, tapi seandainya, maka belajar dari kitab Ayub, janganlah mudah kecewa, kepahitan terhadap orang-orang yang menuduh dan menghakimi. Puji Tuhan, akhirnya Ayub sampai pada tahap itu, di mana ketika sahabatnya yang terakhir yang bernama Elihu yang netral, dia tidak memihak Ayub, dia tidak memihak Elifas, Elihu. Dia tegur dua-duanya dengan motivasi yang baik, membuat Ayub datang kepada Tuhan, lalu dia berbicara dengan Tuhan, menghadap Tuhan, merendahkan diri, dan dipulihkan. Karena itu hati-hati dengan yang namanya kepahitan. Hati-hati juga dengan sahabat. Ya, sahabat itu kalau ngasih nasihat, kita harus saring, ya. Kalau itu baik kita terima, kalau salah jangan membuat kita kecewa, kepahitan. Kalau kita sebagai orang yang menasihati, belajarlah bijaksana untuk menasihati yang tidak menimbulkan kepahitan. Nah, sekarang kita berbicara pada kepahitan, ya. Dan tentunya saya akan menggunakan Ayub atau ayat yang lain yang bisa berhubungan dengan kepahitan, karena bukan hanya Ayub yang pernah kepahitan. Daud juga orang yang pernah disingkirkan sama Saul, ya. Dia mengabdi untuk Israel Raya, dia melayani. Ini Saul ini ya rajanya, ya atasannya, ya bosnya, sekaligus mertuanya. Dan setelah melayani dengan tulus, dengan murni, mengalahkan Goliat, mengalahkan suku demi suku, menaklukkannya untuk membangun Israel Raya, maka Daud itu justru difitnah, dikejar-kejar, mau dibunuh. Maka Mazmur 73 ayat 21. Saya ingin bacakan Mazmur pasal 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini Mazmur ini bagi saya pas banget gitu ya, karena pernah ngalami. Mazmur 73 ayat 21. Saya baca sekali lagi. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Jadi ketika Ayub sakit, lalu dia kepahitan, maka penyakitnya bertambah dan tidak sembuh-sembuh. Atau saya berikan kesaksian saya aja, ya. Saya juga pernah mengalami yang namanya mengabdi. Saya merasa tulus, saya merasa murni, karena bagaimana coba bertahun-tahun gitu ya, tepatnya 6-7 tahun melayani sebuah organisasi dan tidak digaji, ya, volunteer, dan jabatannya banyak banget, membantu dengan luar biasa. Lalu saya mengalami dengan istilahnya kayak disingkirkan gitu ya, tidak boleh ceramah sampai hampir 4 tahun, semua cabang tidak boleh mengundang saya, jabatan saya dicopot habis. Jujur ini saya jujur, ini sudah lama ya, ini udah terjadi tahun 98, ya tahun 97 akhir tahun 98. Jujur saya kecewa dan saya kepahitan waktu itu. Lalu apa yang saya alami? Saya betul-betul mengalami seperti Mazmur 73 ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tahun 98 itu saya sakit pinggang.
Sakitnya luar biasa, seperti ditusuk-tusuk. Ketika bangun tidur, kaki saya tidak bisa bergerak, karena begitu bergerak, wow, sakitnya luar biasa. Akhirnya saya butuh waktu beberapa menit untuk menggerak-gerakkan kaki, posisi yang benar, lalu duduk. Wow, waktu duduk sakit lagi luar biasa. Lalu duduk, udah sakitnya hilang, berdiri sakit lagi luar biasa. Akhirnya saya sadar, ternyata kalau saya kayak bergerak begini sakit, berdiri sakit. Jadi begitu bangun, duduk, udah posisinya lurus, tegak, lalu dipasang korset. Korset itu yang biasa dipakai kalau orang habis melahirkan gitu ya, biar perutnya singset, diikat. Nah, bahkan saya cari korset yang ada magnetnya supaya peredaran darahnya lancar. Tapi ya berminggu-minggu nggak sembuh-sembuh. Oh, sakit pinggang dikasih korset ya hanya menolong supaya tidak bergerak. Begitu naik mobil, wah sakitnya luar biasa. Saya nggak bisa setir sendiri, harus pakai sopir, duduk di sebelah lalu duduk begini. Begitu dipanggil Pak Jarot, sakit lagi. Jadi badan nggak boleh bergerak, begitu bergerak sakit. Wah, tidurnya harus di lantai. Benar-benar menyiksa sekali. Akhirnya saya mencoba mencari jawaban, ya, pergi ke rumah sakit. Di scanning MRI, waduh, ketahuan ini Pak Jarot ini di tulang belakang yang nomor sekian gitu istilahnya, waktu ada nomornya saya lupa. Ini sarafnya kejepit, Pak. Jadi ini harus dioperasi kalau mau sembuh. Nggak bisa, Pak. Ini kalau ini fotonya nih, hasil ronsennya nih. Maka kalau nggak ya ini harus operasi, Pak. Waduh, saya dengar kata operasi itu kayak bleng gitu. Kenapa? Jangankan dioperasi, saya itu jujur juga dia. Saya tuh dites, diambil darahnya, bukan di sini ya, diambil darahnya gitu ya. 300 cc, 3 botol kecil begitu, pingsan. Berkali-kali pokoknya ambil tes darah. Saya lulus kuliah, melamar pekerjaan, wawancaranya semuanya selesai, Anda lulus semuanya, tinggal tes kesehatan, nanti kamu tes kesehatan, amplopnya tertutup, bawa kemari ya gitu. Diambil darahnya pingsan. Waduh. Tapi hasil analisanya saya sehat, jadi diterima pekerjaan gitu. Lalu mau pindah pekerjaan, tes lagi, pingsan lagi. Jadi berkali-kali kalau diambil darahnya saya pingsan. Kenapa? Saya ini takut sama darah, takut sama jarum, takut sama dokter. Waktu saya tahun 2000-an berapa, saya pernah kena cacar di kota Medan ya. Lalu sampai orang pada bilang begini, loh Pak Jarot ini kan udah tua kok kena cacar, apa dulu waktu kecil nggak ikut vaksin cacar gitu. Saya ingat waktu saya kecil dulu SD, kalau ada vaksin ke sekolahan gitu ya, teman-teman saya udah mulai nakut-nakutin ya, ada yang bilang musim suntian. Saya lari pulang, ngiprit lari, betul-betul lari nggak ikut vaksin. Makanya tahun 2002 atau 2000 berapa itu saya pernah ingat, saya lagi pelayanan di Medan ya. Lalu anak saya yang nomor 2 masih kecil namanya Benaya, diajak jalan-jalan ke Brastagi dan saya kena cacar. Saya masih nginep di rumah misi gereja, waktu itu gereja baru perintisan ya. Hamba Tuhan tamunya nggak dinepkan di hotel seperti sekarang ini, di rumah misi nginep di situ. Wah, dengan keadaan sakit cacar karena waktu kecil nggak pernah divaksin, takut sama jarum. Nah, sama jarum aja takut, gimana dioperasi. Maka waktu itu saya berkata, Tuhan, saya nggak mau dioperasi. Saya takut nanti waktu biusnya baru 1/5, saya sudah pingsan. Wah, dokternya merasa nih, wah manjur banget nih biusnya ya. Ya udah deh, disebelah. dibuka pinggangnya karena biusnya dikit, waktu dibuka dibelek, waduh saya bangkit lagi. Wah, bisa kain-kain minta ampun, bisa bukan mati karena sakit pinggang, mati takut darah, takut suntik. Saya itu kebaktian Paskah, lalu di gereja tuh diputer film Yesus ketika dianiaya. Mata saya udah gelap, saya udah mau pingsan. Jadi saya bergumul waktu itu, saya tidak mau operasi. Lalu gimana supaya saya bisa sembuh gitu ya? Ya enggak bisa. Pakai korset, lalu nyoba berenang. Sampai akhirnya saya ketemu ayat ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tiba-tiba ayat ini berbicara kepada saya dengan lebih jelas bahwa kamu tuh sakit pinggang karena hatimu pahit. Maka coba buang kepahitan, lepaskan pengampunan, jangan kecewa, jangan merasa benar bahwa kamu memang benar, tapi kamu juga punya kesalahan. Kalau kamu diskors, kamu dihukum, kamu didisiplin oleh gereja, kamu didisiplin oleh lembaga, atau seperti anak didisiplin sama orang tuanya, pasti ada bagian di mana kamu salah.
Lalu saya akhirnya minta ampun untuk kesalahan saya membuang kekecewaan saya membuang kepahitan saya, dan saya mau bersaksi ya, itu meja operasi tidak pernah saya datangi dan pisau operasi tidak pernah menyentuh tubuh saya. Waktu itu ada yang bilang begini, ya Pak Jarod, kalau udah pernah sakit pinggang dalam level yang kejepit seperti itu ya nanti 2-3 bulan kambuh lagi Pak, 2-3 tahun kambuh lagi Pak. 98 sampai hari ini 2020 saya tidak pernah kambuh lagi yang namanya sakit pinggang. Karena firman Tuhan berkata kalau sakit hati merasa pahit, maka pinggang menusuk-nusuk. Kenapa menusuk-nusuk? Karena saraf yang kejepit. Waktu itu saya dapat ayat lagi selain Mazmur 73 juga sebenarnya adalah Amsal yang berkata demikian. Amsal 16 ayat 24. Saya akan bacakan juga. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wow. Makanya saya ingat kembali mengenai Ayub. Bagaimana Ayub mencabut perkataannya yang dipulihkan. Maka saya mencabut kata-kata kecewa, saya mencabut kata-kata kepahitan, saya membuang kepahitan dari hati saya. Sebaliknya, saya mengucapkan kata-kata manis. Karena kata-kata manis yang saya dengar dari orang lain, ya, kata-kata penghiburan, kata-kata kekuatan. Dan waktu itu jujur saya punya beberapa sahabat yang ketika saya mengalami istilahnya dalam tanda petik penyingkiran gitu ya, orang-orang menjauhi saya, nggak ada yang panggil saya ceramah, tapi saya punya beberapa sahabat yang pada saat seperti itu masih memanggil saya ceramah dan tidak menjauhi saya. Di antaranya adalah Pak Bambang Yonan, Gembala GBI Medan. Itu sahabat dalam kesusahan. Karena itu saya juga mau berterima kasih melalui siaran ini. Tidak pernah akan saya lupakan. Teman, sahabat dalam masa kesusahan tidak pernah akan dilupakan. Memberikan kata-kata dorongan, memberikan kata-kata kekuatan. Dan juga tentunya adalah istri saya yang selalu memahami saya. Dan dia berkata, aku tahu kok siapa kamu, bahwa kamu disalah mengerti, tapi kamu benar di hadapan Tuhan. Kata-kata yang menguatkan, menyenangkan bagi jiwa, itu obat bagi tulang. Selain kata-kata kita yang kita dengar, juga kata-kata yang kita ucapkan. Maka saya mulai mengucapkan kata-kata yang menyenangkan baik bagi saya, atau kata-kata yang menyenangkan bagi orang lain. Saya mengucapkan kata-kata berkat. Saya belajar dari Ayub 42 ayat 10. Kita akan sering membaca Ayub 42 ayat 10 dalam serial mengenai Ayub. Ayub 42 ayat 10 saya bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub yang sakit, Ayub yang berdoa, bukan berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Saya belajar waktu itu kisah Ayub dan juga Amsal yang mengatakan mengenai sakit tulang ini. Saya kombinasi ini Ayub 42 dengan Amsal 16:24 ini. Maka saya mulai mendoakan orang-orang yang mengecewakan saya, mengucapkan kata-kata berkat hari demi hari. Dan puji Tuhan, mukjizat terjadi. Ya, bagi saya ini mukjizat karena saya sakit pinggang dengan hasil ronsen yang jelas, sarafnya kejepit, lalu sakitnya hilang. Dan jujur emang juga saya nggak pernah ronsen lagi gitu ya, masih kejepit apa enggak, pokoknya sakitnya hilang sampai hari ini. Jadi bagi saya ini kesembuhan ilahi lewat proses hati, dimana kalau hatinya pahit, tulangnya mengering. Maka kan ada ayat yang lain lagi sebenarnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kepahitan, patah semangat, tulangnya mengering, sarafnya kejepit. Hati yang gembira, kata-kata yang menyenangkan, tulangnya menggembur lagi, iya kan, sarafnya keluar. Itu saya berlogika sendiri, kalau saya nggak tahu kalau dokter bilang gimana, tapi kalau hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka kalau kepahitan pasti semangatnya patah. Nah, karena itu kita belajar hari ini apa? Kita belajar mengenai tidak mengucapkan kata-kata kepahitan. Kalau begitu kita mengucapkan apa dong? Mengucapkan kata-kata berkat.
mengucapkan kata-kata yang baik. Karena kalau kita mengucapkan kata-kata kepahitan, saya mau bacakan firman Tuhan lagi. Efesus pasal 4 ayat 31. Ya, ini perjanjian baru berbicara mengenai kata-kata kepahitan. Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi jangankan kejahatan, kata-kata segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu mesti dibuang di antara kamu. Ketika Paulus mengajar mengenai hidup yang baru, setelah lahir baru maka kehidupan yang baru. Dalam kehidupan yang baru di mana kita ditebus oleh darah Yesus, kita dibenarkan. Kita tidak benar tapi dibenarkan, kita diampuni. Maka kita harus menjadi orang yang memiliki hati yang baru, dan hati yang baru, hidup yang baru itu diantaranya cirinya adalah tidak mengucapkan kata-kata kepahitan. Sebaliknya apa? Sebaliknya mengucapkan kata-kata berkat. Seperti Ayub memberkati Elifas, Bildad, dan Sofar. Ayub memberkati sahabatnya. Ketika Ayub hatinya dipulihkan, maka dia sanggup memberkati teman-temannya yang tidak menolong. Kalau Ayub tidak bertemu dengan Tuhan, saya tidak percaya. Ya, Ayub bisa dipulihkan hatinya. Kadang-kadang kita, siapa sih yang kecewa, siapa sih yang kepahitan? Sering justru kalau orang yang cukup benar, ya, maling ketangkep dimasukin penjara, itu nggak kepahitan, saudara ya. Kenapa? Karena dia pikir ya aku maling sih gitu ya, paling cuma ya jangan 10 tahun lah, 2 tahun gitu. Apalagi hukumannya malah ternyata cuma dikasih setahun gitu, jangan-jangan malah ketawa-ketawa dia. Wah, enak nih makan gratis di sini. Jadi kalau maling dihukum itu nggak kepahitan. Tapi kalau seorang yang merasa sebagai hamba Tuhan, pendeta, pemimpin, pelayan, pengerja, Anda mungkin jemaat yang melayani sebagai aser, sebagai diaken, sebagai WL, guru sekolah minggu, Anda tulus, Anda murni, Anda nggak digaji, lalu Anda ditegur sama pendeta. Nah, mungkin Anda benar gitu ya, atau ada benarnya, atau bahkan banyak benarnya, sedikit salahnya. Tapi orang-orang justru yang seperti ini, atau seperti saya waktu itu, mungkin saya daripada menghakimi orang lain, saya kan melayani, saya kan nggak digaji, kan saya sungguh-sungguh, saya tulus, saya murni gitu. Lalu saya ditegur gitu ya. Maka teguran itu pun bagi saya ya nggak salah, harusnya kayak begini. Tapi bagi orang lain yang mengambil sudut pandang administrasi, mengambil sudut pandang ketertiban organisasi, karena memang saya ini kan orang sanguin ya, foto karakternya kuning. Jadi kalau diambil DISC-nya tipe intim, wah ini sukanya serundal-serundul, serudak-seruduk, melangkah dulu. Memang murni, makanya melangkah dulu, tapi melangkahnya nggak ikutin aturan, ya aturannya belakangan lah gitu ya. Surat izin menyusul gitu ya. Waduh, nah saya didisiplin karena hal-hal bukan karena berzina, bukan karena korupsi, tapi hal-hal administrasi. Nah, waktu itu saya merasa tidak bersalah gitu ya. Jadinya maka kecewa, merasa benar makanya kecewa. Maka karena itu saya mau memberikan dorongan dan semangat juga kepada teman-teman yang tulus, yang murni, yang suka memberi, suka menabur, melayani dengan penuh pengabdian, dan Anda mengalami, dan istilah kasarnya itu disingkirkan, difitnah, didisiplin. Saya paham sekali ya kalau Anda kecewa atau Anda kepahitan. Karena saya pernah mengalami maka paham. Tetapi menurut pengalaman saya, pengalaman Ayub, menurut firman Tuhan mengajarkan buang segala kepahitan. Kepahitan tidak pernah mendatangkan kebaikan. Kepahitan justru mendatangkan sakit penyakit. Waktu saya sakit pinggang tersebut, selain saya mencabut kata-kata kepahitan, kecewa, saya juga sebenarnya mulai belajar kesehatan. Saya mulai googling aneka kesehatan alternatif gitu ya, karena saking takutnya dengan rumah sakit dan takutnya dioperasi. Maka ketika saya membaca waktu itu Ibu Elizabeth Subrata, ya, Dr. Tan Sut Yen, wah itu saya senang dengan buku yang menghubungkan antara kedokteran dengan psikologi.
antara kedokteran dengan neuroscience, di mana kalau orang gembira maka tubuhnya produksi endorfin, kalau penuh cinta kasih maka ada melatonin, kalau kecewa, kepahitan, hormonnya epinefrin, kalau marah maka kortisol. Nah ternyata ketika marah, kecewa, kepahitan itu hormonnya itu negatif, menurunkan sistem imun. Sebaliknya ketika gembira, penuh ucapan syukur, rasa aman, damai sejahtera, itu hormonnya positif. Wah, saya semakin dikuatkan. Selain firman Tuhan berkata buang segala kepahitan, baca buku ternyata orang yang kepahitan itu cenderung punya penyakit macam-macam. Karena begitu kepahitan, sistem sekresi, ya, pembuangan racun dari tubuh itu nggak sempurna. Padahal kan tubuh kita pada zaman yang penuh polusi ini benar-benar banyak racun dari asap, dari makanan yang dikasih pengawet, ngasih perasa yang tidak organik. Itu semuanya disebut karsinogen, memicu kanker. Tapi jangan takut, karena tubuh kita ada sistem sekresi yang mengeluarkan racun, maaf nih, lewat kotoran, BAB, lewat kencing, lewat keringat, itu racun dibuang semuanya. Maka kita harus berolahraga supaya berkeringat, racunnya keluar. Tapi kalau orang kepahitan, sistem pembuangan racun ini tidak sempurna, sehingga akhirnya akan ada banyak zat-zat karsinogen yang tetap ada dalam tubuh dan bisa memicu kanker. Wah, saya makin takut, jangan sampai sakit pinggang tambah kanker lagi. Akhirnya didorong oleh keadaan. Ya, memang kadang-kadang keadaan itu mendorong kita. Karena itu kalau hari-hari ini keadaan mendorong kita, ya, adanya COVID ini mendorong kita bergumul, kita takut sakit, bahkan kalau sakit kita takut mati, maka kita bergumul seperti Ayub datang kepada Tuhan. Dan ketika Ayub berjumpa dengan Tuhan, dia dituntun oleh Tuhan untuk mencabut perkataannya yang pernah dia ucapkan. Ayub mencabut perkataannya, dia buang kepahitannya, dan Ayub dipulihkan. Karena itu lewat keadaan yang diizinkan ini, biar ini membawa pemurnian kita. Hati kita lebih murni, hidup kita lebih murni. Ya, sehingga kita semuanya reda. Kita keluar rumah ini setelah isolasi ini, mudah-mudahan kita bisa seperti Musa yang mengisolasi diri di puncak gunung berjumpa dengan Tuhan. Musa turun dari gunung, mukanya bercahaya sebab ia telah berbicara kepada Tuhan. Dan demikian juga ketika kita dalam masa-masa isolasi ini kita banyak bergaul dengan Tuhan. Yang hari ini firman Tuhan mengajarkan mengenai buang segala kepahitan. Saya ingin mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya, dengan berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memegang kehidupan kami. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa seizin-Mu. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kami mengalami masalah ekonomi, keluarga, kesehatan, apapun yang saat ini mungkin ada masalah yang kami alami atau dihadapi oleh jemaat atau pendengar, maka kami datang bersama-sama kepadamu, ya Tuhan. Kami tidak sempurna di hadapan-Mu. Kami pernah merasa bahwa kami ini hebat, kami ini luar biasa, kami ini rohani, kami ini takut akan Tuhan, kami tulus dan kami murni. Tapi waktu kami datang di hadapan-Mu, ya Tuhan, kami tahu bahwa kesalehan kami seperti kain kotor, bahwa kami ini sedang disempurnakan dan kami belum sempurna. Relung-relung hati kami kadang masih ada iri hati, kadang masih ada kekecewaan dan kepahitan. Karena itu kami datang kepadamu, ya Tuhan. Kuduskan hati kami, bersihkan hati kami, biar hati kami terbebas dari kekecewaan, biar hati kami terbebas dari kepahitan, biar darah-Mu, ya Tuhan Yesus, yang ditumpahkan di kayu salib, itu yang membersihkan hati kami, biar oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, oleh darah-Mu kami dikuduskan, kami menjadi orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Melalui keadaan hari-hari ini, biar kami semakin dekat dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, menemukan kebenaran dan kekekalan, tujuan hidup dan nilai hidup yang kami harus jalani dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami percaya
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya saudara, inilah pelajaran kita hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita percaya, beriman, kita layani, kita sembah bersama-sama adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit, dia naik ke sorga, dia hidup, kuasanya tidak berubah, mujizat masih berlaku yang akan dikerjakan oleh Tuhan, bukan oleh hamba Tuhan atau manusia, tapi oleh Tuhan lewat hamba Tuhan atau lewat doa saudara. Dia memulihkan, dia menyembuhkan, tapi yang terutama dia menyelamatkan kehidupan kita. Sampai berjumpa dalam seri selanjutnya. Tuhan memberkati.